siang pemirsa. Ya, selamat siang pemirsa. Jumpa lagi di Dialog Khas Berita Satu Lunch Talk. Ya. Dan saat ini kita akan membahas tema awasi adopsi anak. Bersama Cakri Miller dan saya Eliza Hasan. Inilah Lunch Talk. Iya, Ini kalau untuk lihat, kita membahas terkait dengan awasi adopsi anak yang menjadi topik Lunch Talk hari ini. Memang kita lihat semakin banyak ke sini terkait dengan banyak sekali yang mungkin kalau orang kita tua tadi berkeinginan ingin mengadopsi anak, tapi yang mungkin mereka tidak pahami seperti apa syaratnya, mungkin ada prosedurnya juga. Nah, topik itu akan kita bahas dengan dua narasumber kita. Nah, ini dua narasumber kita telah hadir di sini. Ada Bapak Nahar, Koordinator Reaksi Cepat Kementerian Sosial TRC ya Pak ya? TRC. Iya. Oh, selamat siang Pak Nahar, dan juga ada Ibu Rita Pranawati, Sekretaris dari KPAI. Selamat siang, Mbak. Rita. Iya. Namun sebelum kita memulai topik dialog kita kali ini, kita akan lihat dulu paket berikut ini. Kasus penelantaran anak kini kembali terjadi. Mayoritas dari mereka adalah orang tua angkat yang mengadopsi anak dari sebuah yayasan. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial akan lebih memperketat persyaratan untuk mengadopsi anak angkat. Hal itu bertujuan untuk menghindari adanya kasus penelantaran anak hingga penjualan anak yang kini kembali marak. Untuk bisa mengadopsi anak, calon orang tua angkat harus melalui sejumlah mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain mempersiapkan setumpuk kelengkapan dokumen, orang tua kandung juga harus mengajukan permohonan penyerahan anak untuk diasuh dan diangkat ke dinas sosial. Selanjutnya, tim khusus penilaian akan melakukan pengecekan kepada calon orang tua angkat terkait suasana rumah, keuangan, hingga kesiapan mental calon orang tua baru. Kemudian, anak akan diberikan waktu selama 6 bulan untuk berinteraksi dengan orang tua angkat, dan jika dinilai cocok, pengangkatan anak baru akan ditetapkan oleh surat pengesahan dari pengadilan. Proses yang membutuhkan waktu membuat calon orang tua angkat tidak sabar. Namun sebaliknya, jangka waktu yang lama itu memberikan waktu persiapan yang cukup bagi calon orang tua untuk dapat beradaptasi dengan tugas-tugas pengasuhan. Lalu mungkinkah dengan cara tersebut penelantaran anak angkat dapat dihindari? Atau bahkan proses yang rumit membuat sebagian calon orang tua angkat mencari jalan singkat? Iya, kalau kita lihat berangkat dari ada kasus Ade Angelin dan juga kasus-kasus mungkin penelantaran anak lainnya, mungkin seharusnya awal dari niat adopsi adalah mungkin menginginkan buah hati dan mencurahkan kasih sayang kepada seorang anak, tapi akhirnya jadi melenceng, jadi salah artikan dan jadi ada penelantaran karena kurang paham dengan prosedur. Kurang paham ini apakah memang akhirnya banyak sekali muncul maraknya proses adopsi non prosedural yang kini akhirnya berujung pada penelantaran anak. Kita langsung saja bertanya kepada narasumber kita. Ibu Rita, kalau misalnya melihat memang sekarang tingkat keinginan orang tua untuk mengadopsi anak, khususnya kalau untuk di Indonesia sendiri, seberapa besar sih? Ya, biasanya kan tradisi atau budaya di kita kan kalau udah menikah belum punya anak itu kan selalu ditanya, padahal kan anak itu juga anugerah dan memang harus membutuhkan kesiapan gitu ya. Tetapi sesungguhnya kita harus berpikir bahwa ada prinsip perlindungan anak yang harus dijaga walaupun terjadi adopsi. Prinsip tersebut misalnya adalah kepentingan yang terbaik bagi anak. Apakah adopsi itu merupakan kepentingan yang terbaik bagi anak atau sebenarnya itu keinginan orang tua? Ini kan perlu dilihat. Karena kan setiap anak itu nggak bisa milih loh menjadi anaknya siapa. Itu yang tadi saya sebut bahwa menjadi orang tua itu juga harus siap gitu. Kemudian juga adopsi itu kan pengalihan pengasuhan secara permanen dan nanti ada hukumnya gitu ya, beralih kuasa asuhnya dan seterusnya. Tentu ini akan berdampak dari orang tua kandung ke orang tua angkat. Ini kan penting sekali, apakah orang tua angkat siap, apakah itu juga memang yang terbaik bagi anak. Kadang-kadang kan begini, orang pengen nolong
nggak punya uang loh gitu untuk melahirkan, bayar lahiran. Ya kalau mau nolong sebaiknya menolong, karena misalnya salah satu hak anak adalah diasuh oleh kedua orang tuanya secara langsung, kecuali ada alasan tertentu gitu ya. Nah, kayak ASI eksklusif ketika begitu lahir kan yang bisa memberikan itu hanya ibunya. Tapi keinginan dari para orang tua yang seperti itu tanpa melihat latar belakang, misalnya mereka mungkin sudah lama menikah tapi tidak memiliki buah anak seperti itu, tingkatnya itu seberapa besar kalau untuk masyarakat Indonesia sendiri? Sebenarnya agak besar ya, itu terbukti dengan proses di tim PIPA, tetapi yang non legal yang tidak melalui tim PIPA itu menurut saya lebih besar. Lebih besar lagi. Non legal lebih besar. Nah, saya ke Pak Nahar dulu, ini terkait dengan pertemuan dari teman-teman tim PIPA ataupun KPAI terkait dengan adanya secara prosedur maupun non prosedural ini. Nah, tapi secara Kemensos sendiri melihat adakah mungkin data ataupun pemetaan terkait dengan adopsi anak di Indonesia ini seberapa besar sebenarnya? Ya, jadi begini, tadi apa yang disampaikan Mbak Rita, bahwa prinsip utama dari pengangkatan anak itu adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak ya. Nah, dalam bahasa undang-undangnya itu untuk tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan anak itu. Gitu. Oleh karena itu, maka kita dalami dulu untuk meningkatkan kesejahteraan anak, kepentingan terbaik anak itu melalui media apa? Melalui media pengasuhan dan perawatan. Oleh karena itu pasal 55 dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu mengamanatkan pengawasannya oleh Kementerian Sosial kan gitu. Nah, hanya yang jadi persoalan adalah ketika persoalan ini menjadi tak terkendali. Ketika tidak diawasi dengan baik kan gitu. Kenapa ada proses di mana pengawasan menjadi tidak semestinya gitu kan? Karena satu bahwa pemahaman soal bagaimana mengadopsi secara benar. Karena di masyarakat ada pemahaman bahwa adopsi anak ya dianggap mudah-mudah aja, kesepakatan antar dua pihak lah kan gitu. Ibu mau nitipin anak atau tidak? Sebetulnya tujuannya sama, adalah untuk mensejahterakan anak. Tapi kalau seandainya proses itu berdampak tidak baik buat anak itu, karena begini, yang tadi disebutkan bahwa pengangkatan anak itu ada pengalihan hak. Satu. Lalu kemudian ada tindakan perbuatan hukum. Nah, ketika itu dilakukan dengan tidak benar, maka ada perbuatan melanggar hukum. Nah, ketika itu dilakukan, maka proses hukumlah yang bermain. Nah, ini kalau misalnya sebelum kita membahas prosesnya lebih lanjut, apakah ada syarat khususnya untuk anaknya sendiri yang akan diadopsi, mungkin ada syarat yang harus diketahui oleh calon orang tua yang ingin mengadopsi? Ada syarat untuk anak-anak itu, Pak? Iya, di awal persyaratannya hanya bagi anak yang 5 tahun, di bawah 6 tahun gitu. Lalu kemudian di bawah 6 tahun. Di bawah 6 tahun. Lalu kemudian ada revisi dari peraturan, kemudian dipilah. Di bawah 6 tahun itu menjadi prioritas utama. Lalu kemudian 6 tahun sampai 12 tahun itu harus ada alasan yang kuat. Kenapa anak harus diangkat gitu. Nah, kalau misalnya ini yang 13 tahun sampai 18 tahun itu sudah harus sangat ketat gitu. Sangat ketat sekali. Berarti memang ini menjadi ada tahapan-tahapannya. Alasannya untuk perlindungan, untuk melindungi anak gitu. Nah, terkait dengan perlindungan ini kita juga melihat ada juga proses adopsi anak yang kita tahu memang begitu banyak tahapan-tahapan terkait dengan proses adopsi anak, juga terkait untuk keamanan pastinya di sini. Ini kita ada grafiknya, bisa kita lihat di sini terkait dengan proses adopsi anak. Ya, ini kita lihat bahwa memang terkait dengan pengajuan surat, pertama ini ada terkait dengan pengajuan surat permohonan kepada pengadilan di wilayah tempat tinggal calon anak ya, calon anak angkat, dan kemudian kedua adalah petugas dari dinas sosial akan mengecek terakhir sendiri, dan ada juga calon orang tua dan anak ya di sini. Dan yang dicek di sini juga banyak hal ya, dari kondisi ekonominya, tempat tinggal, penerimaan dari calon saudara angkat juga harus dikomunikasikan ya, dan juga pergaulan sosial serta ke kondisi kejiwaan. Ini kondisi
kondisi kejiwaan baik untuk sang anak dan Maupun juga penerimaan dari keluarganya. Oke. baik. Dan dilanjutkan dengan ada yang terkait nomor 3, calon orang tua dan anak angkat diberi waktu untuk saling mengenal dan berinteraksi satu sama lain 6 hingga 12 bulan. 4 yang kemudian adalah menjalani persidangan dengan menghadirkan minimal 2 saksi, kemudian ada permohonan yang disetujui atau tidak, dan kemudian yang terakhir adalah tercatat di kantor catatan sipil. Ini nampaknya harus tercatat di kantor catatan sipil. 6 ini sebenarnya terlihatnya oke, mungkin Bisa dijalani bisa ya prosedur. mudah-mudah, tapi sebenarnya sulit juga nih, gampang-gampang sulit. Nah, karena prosedur ini kah yang membuat akhirnya banyak orang, kalau kita dengar dari Pak Nahar tadi, memilih untuk udah deh jalur kekeluargaan aja gitu. Bu Rita, menurut Anda seperti itu? Menurut saya ini terkait dengan pengetahuan masyarakat gitu. Kasus Angelin itu menurut saya memberikan pelajaran yang berharga buat masyarakat bahwa begini loh, ada proses adopsi yang ada aturannya. Proses adopsi sendiri kan nanti dibagi lagi untuk yang domestik, misalnya kedua orang tuanya adalah domestik, itu nanti ya tim PIPA sampai provinsi. Pak Nahar nanti bisa menjelaskan lebih lanjut. Kemudian untuk misalnya WNA, salah satu atau keduanya WNA atau orang tua single, itu kan sampai di Menteri Sosial. Itu kan juga ada aturan lain. Nah, pengetahuan dasar ini prinsipnya adalah karena tadi untuk kepentingan terbaik bagi anak, pengalihan pengasuhan yang permanen itu kan harus ada jaminan bahwa orang tua yang akan mengangkat, termasuk juga bapak ibu dari orang tua yang mengangkat, saudara-saudaranya itu memang menerima kehadiran anak ini. Kalau tidak kan akan kasihan, sudah terjadi pengalihan pengasuhan secara permanen yang berdampak hukum. Kan harus ada jaminan bahwa tidak akan ada penelantaran, tidak akan ada kekerasan gitu. Nah, kurang tahunya masyarakat terkait dengan proses adopsi ini karena memang sosialisasi yang kurang atau edukasi yang kurang atau seperti apa sih sebenarnya? Ya, mungkin sosialisasi juga gitu ya. Kan salah satu prinsip dari adopsi juga tidak memutus hubungan orang tua kandung dengan anak ya. Itu kan salah satu hak anak yang dasar yang disebutkan di Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan itu juga sering dianggap sebagai menghalangi atau tidak tahu ya, itu dianggap ya kan nanti kasihan anaknya loh, ini sebenarnya hidup tidak dengan ibu kandung gitu loh. Itu bagian-bagian yang misalnya saya juga menemukan beberapa kasus yang di akte kelahiran karena ketidaktahuan gitu ya di beberapa masyarakat, yang ditulis adalah orang tua angkat. Jadi ini yang perlu diketahui pasti, orang tua angkat nantinya harus menginformasikan, harus terbuka terhadap anak angkat mereka ya, bahwa latar belakang mereka ya. Pak Nahar, ini kalau misalnya kita tadi lihat ada proses adopsi itu tadi, khususnya yang poin kedua, verifikasi itu tadi dari kesanggupan ekonomi, pergaulan sosial dan kesiapan juga. Itu yang melakukan itu dari pihak Mensos atau dari yang tadi tim reaksi cepat Bapak atau seperti apa Pak? Kalau TRC itu untuk kasus-kasus. Kalau ini kan proses reguler, proses reguler yang sudah sistematis. Ketika prosesnya sudah sistematis, maka ada satu petugas namanya adalah pekerja sosial, yang tugasnya melakukan home visit, melakukan pendalaman, lalu kemudian nanti hasil pendalaman itu akan dijadikan laporan sosial. Nah, ini yang akan menjadi pertimbangan apakah ini perlu diproses lebih lanjut atau tidak. Nah, ketika dianggap dari hasil laporan itu dianggap perlu, layak untuk ini, itu juga nggak serta-merta. Ada 2 tahapan lagi. Ada 2 tahapan lagi. Ya, tahapan pertama dikasih dulu coba-coba izin asuhnya, izin asuh sementara. Trial seperti itu ya. Kalau error dipulangi. Ya, 6 bulan itu ibaratnya diawasi. Bagus nih hubungannya antara anak dengan calon orang tua. Lalu kemudian ketika tidak ada terjadi persoalan, laporan kedua akan muncul. Jadi tahapan berikutnya adalah membuat laporan kedua bahwa ini perlu diberikan kesempatan, misalnya sekian bulan lagi untuk sebelumnya, sebelum proses lain diproses lagi. Itu belum langsung, tidak langsung juga langsung diputuskan. Baik, karena serahkan. Bukannya tidak mungkin bisa ada perubahan emosi ya saat percobaan pertama itu ya. Ini nanti kita akan menjabarkan lebih jauh lagi terkait dengan ini kan, kalau sebenarnya syaratnya juga ada terkait dengan kondisi ekonomi, kondisi kejiwaan. Seperti apakah sebenarnya itu dan bagaimana pengawasannya juga? Kita akan lanjutkan pemirsa usai jeda pariwara berikut ini.